Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Terima kasih untuk Pak Moritz dan Ibu memberi kesempatan pelayanan khotbah pada saat ini. Sejak akhir tahun 2000, berapa kali saya khotbah di sini ketika Pak Gunawan masih di sini. Jadi senang ketemu wajah-wajah lama yang setia dan ketemu anak dosen saya yang luar biasa, Sari yang mimpin di sini. Kenal baik sama Pak Petrus. Saudara-saudara, saya dari Melbourne. Saya dari Gereja Baptis Pertama Lampung di Bandar Lampung, dibesarkan di sana dari SD sampai SMA, lalu kemudian kuliah di Yogyakarta, melayani di Gereja Baptis Cirebon, dan ditabiskan jadi pendeta di Gereja Baptis Bethlehem. Jadi dimenangkan di Gereja Baptis, ditunangkan di Gereja Baptis, menikah di Gereja Baptis, dan sampai sekarang di Gereja Baptis terus. Waktu saya melayani di khotbah di sini, anak saya masih 3 dan kecil-kecil. Sekarang anak saya sudah menikah semuanya. Anak pertama saya Nick menikah dengan orang Korea, papanya dari Gereja Presbyterian. Yang kedua Grace menikah dengan dari orang Chinese dari GKY Pluit. Lalu kemudian yang ketiga Alex menikah dengan Hana, orang Jawa asli dari Jogja. Jadi kalau kita ngumpul PBB kecil, ya. Besan kita hubungan sama Besan baik karena bisa ngomong Indonesia, baik yang di Pluit maupun yang di Jogja. Tapi saya paling penuh banyak ketawa sama orang Korea. Besan saya orang Korea. Karena dia tidak bisa ngomong Inggris, saya juga tidak bisa ngomong Korea. Dia tidak bisa ngomong Indonesia, saya juga tidak bisa ngomong bahasa Korea. Jadi setiap kali ketemu sama dia paling banyak ketawa. Ketawa terus dan berkata, Hamsamnida, Hamsam. Saya bisa aja itu jadi Hamsamnida. Banyak ketawa terus sama dia. Jadi sedang sekali saudara-saudara. Tapi yang indah dalam kekristenan kita jadi satu. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Saya ingat waktu saya mau menikah, papa mama saya itu asli dari Tionghoa, makanya nama saya Liu Miamfa. Lalu saya keturunan yang kedua, jadi tidak ada keturunan yang waktu itu menikah dengan orang khususnya Jawa asli gitu ya. Saya jatuh cinta waktu kuliah dengan anak pendeta Suradi dari Bogor yang bernama Maria. Keluarga saya kurang setuju karena banyak yang belum Kristen. Hampir semua dari 10 saudara, saya nomor 9 kurang setuju. Keluarga mama saya juga ada 10 paman tante kurang setuju juga ya, belum Kristen juga ya. Tapi kokoh saya itu percaya Yesus Kristus, yaitu keponakan saya yang kokohnya menikah. Percaya Yesus Kristus, lalu dia kokoh, papa mama saya sudah meninggal, dari 10 saudara dia kokoh nomor 1, namanya Wichandra. Jadi saya kirim surat sama kokoh saya. Kok cari istri pendeta itu susah. Kalau terlalu banyak baju mewah-mewah nanti penyanyi dangdut, saya bilang. Lalu kalau banyak ngomong nanti suka ini. Susahlah kok. Jadi harus mau menderita. Saya jatuh cinta sama anak pendeta dan teman sekolah di Jogja. Mohon kokoh setuju. Dia tulis 1-2 kata saudara. Di kalimat yang kosong itu 1982. Dia menulis kata seperti ini. Seorang yang baru percaya Yesus Kristus, tapi teologianya luar biasa sekali. Dia berkata, kokoh setuju. Yesus cinta semua bangsa. Amin, saudara. Saya bilang yes.
Nggak ada yang bisa menyetop saya. Bawa pasangan saya dengan adiknya ke Lampung diperkenalkan. Keluarga tante semua banyak nggak setuju, tapi kali ini saya sudah punya backingan. Lu udah tanya sama kokol yang paling besar? Sudah. Dia bilang apa? Setuju. Ya kalau setuju ya sudah, kita setuju aja katanya. Saudara-saudara, itu pendahuluan yang hope jadi berkat bagi saudara kalau anak saudara lagi bergumul dapat orang Afrika atau orang apa gitu. Bahwa Yesus cinta semua bangsa, saudara-saudara. Hari ini temanya sangat indah, saudara-saudara. Bicara soal memberi menjadi berkat. Yang diambil dari 2 Korintus pasal 8. Pasal 8 dan pasal 9 itu 2 pasal Paulus memberikan pengajaran pentingnya memberi dari kacamata Kristen. Karena jemaat Korintus itu jemaat yang kaya, yang banyak uangnya, yang banyak karunianya, akan tetapi miskin dari segi pemberian. Itulah sebabnya 2 pasal khusus diberikan untuk konsep pengabdian yang luar biasa sekali. Pasal 9 berbicara soal tentang banyak yang saudara tahu, yaitu Paulus mengajarkan prinsip tabur dan tuai, memberi dengan sukacita, supaya tidak ada terpaksa dan susah. Waktu kita memberi sukacita, Tuhan suka orang yang memberi dengan sukacita. Istilah sukacita di situ adalah sebenarnya bisa diterjemahkan tersenyum, tertawa. Jadi waktu kita memberi persembahan tadi harusnya waktu memberi tersenyum, Jadi memberi dengan sukacita, bukan terpaksa, tapi dengan sukacita karena Tuhan memberi sumber segala sesuatu bagi kita. Lalu Paulus menjelaskan dalam 2 Korintus 9 prinsip ucapan syukur. Ketika kita memberi itu ada ucapan syukur yang diberikan. Tapi dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kita baca, ayat khususnya tadi dari ayat 8, tapi saya ingin bahas dari ayat 1 sampai ayat ke-15, berbicara prinsip yang disebut namanya prinsip fairness, prinsip keseimbangan atau equality, atau prinsip menjadi berkat, memberi untuk menjadi berkat satu sama yang lainnya. Ayat 13 2 Korintus 8 berkata demikian, sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Istilah keseimbangan di situ diterjemahkan dari kata bahasa aslinya yang bisa diterjemahkan equality, fairness, keseimbangan, persamaan. Ayat 14 berkata, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Dalam bahasa Inggrisnya itu enak, our abundance to be a blessing for others. Kelimpahan kita menjadi berkat bagi lainnya, supaya memenuhi kebutuhan mereka. Ayat 15 mengutip dari Bilangan 16 ayat 18. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Maksudnya prinsipnya adalah bahwa pentingnya seimbang. Ketika Tuhan memberikan mana dari surga diturunkan untuk orang-orang yang di padang gurun, Tuhan menjanjikan tiap pagi akan mana, dan tiap sore, tiap siang, petang itu ada burung yang akan dikirim supaya mereka bisa makan. Dan Tuhan berkata pada mereka bahwa ambillah roti mana ini secukupnya. Setiap keluarga, anak yang punya 2 anak, anak yang punya 5 anak, anak yang punya 7 anak, mereka mengambil secukupnya. Yang punya sedikit anak, yang punya keluarga besar, mereka seimbang dapat, dan yang sedikit juga dapat. Dengan catatan mereka tidak boleh menyimpannya sampai besok karena akan basi. Tapi banyak yang rakus, yang greedy, mereka menyimpannya, dan Musa marah sekali karena mana itu akhirnya jadi busuk dan ada belatung, ada lalat yang memakannya.
Sehingga Musa berkata, ambillah secukupnya supaya ada keseimbangan. Yang banyak 20 keluarga, berapapun keluarganya cukup mana itu diambil. Yang sedikit juga cukup. Keseimbangan antara banyak anak dan sedikit anak tetap mereka mendapatkannya. Dan khusus pada hari ke-6 mereka dikasih 2 kali lipat boleh mengambilnya. Hanya untuk khususnya pada waktu hari ke-Sabat. Nanti mereka tidak bekerja, fokus pada penyembahan sama Tuhan. Saudara-saudara, ayat 13, 14, 15 ini sangat menarik. Paulus memberikan satu prinsip pada jemaat Korintus, yang jemaat Korintus ini kurang begitu mengerti tentang konsep pengabdian. Di tengah-tengah mereka pelayanan, menjadi anak Tuhan, mengabdi, dan karunia-Nya cukup banyak yang kita bisa dapatkan. Tapi ketika berpengabdian soal uang ada masalah. Paulus menekankan pentingnya untuk ketika kita memberi supaya menjadi berkat, orang yang kekurangan itu bisa dipenuhi dan bisa ada kesamaan, fairness, kejujuran satu sama yang lain. Bukan berarti saudara-saudara bahwa kita orang yang ditolong itu, orang yang kebutuhan itu malas bekerja, atau dia beggar sebagai seorang pengemis. Dalam Alkitab dikatakan bahwa kita tidak boleh menjadi pengemis dan kita tidak boleh khususnya tidak bekerja. Ketika nats ini diberikan bahwa memberi untuk menjadi berkat, itu berarti bahwa kita tidak semata-mata hanya meminta pertolongan ketika menanti pertolongan. Dalam Alkitab dikatakan, Efesus pasal 4 dikatakan, orang yang mencuri jangan mencuri supaya dia bekerja keras supaya bisa memberi. Artinya bahwa orang yang berkekurangan itu belajar untuk bekerja keras supaya dia bisa memberi ketika dia mendapatkan. Artinya blessing, abundance itu untuk blessing, untuk kebutuhan gereja kita, kebutuhan teman kita. Yang kedua, 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata, orang yang malas jangan makan. Artinya tidak ada konsep dalam kekristenan pemalas, orang yang pengemis, yang hanya minta beggar-beggar. Saya mengusulkan, dan ini prinsip yang saya tanamkan terus-menerus. Saya menolong orang yang membutuhkan dan orang-orang yang jemaat kita yang cukup berada untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Tetapi kalau orang yang ditolong itu adalah pengemis yang meminta-minta dan malas bekerja, jangan ditolong saudara-saudara. Supaya dia mengerti betapa pentingnya, supaya Tuhan ingin dia supaya bertumbuh dan bekerja, dan berkat Tuhan supaya dia bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Tapi prinsipnya saudara-saudara, menolong untuk menjadi berkat. Prinsip keseimbangan satu sama yang lain. Saudara berkata, how? Bagaimana kita bisa melaksanakan? Bagaimana kita melakukannya? Saudara-saudara, soal uang, Ron Blue dalam bukunya Master Your Money, kuasai uang Anda, berkata demikian. Dalam pengabdian keuangan, Anda tidak bisa membohongi. You cannot fake your stewardship. Anda tidak bisa membohongi keuangan. Anda tidak bisa membohongi pengabdian Anda. Karena buku bank Anda, catatan pengeluaran Anda akan membuktikan di mana kecintaan Anda. Uang yang dihabiskan untuk apa saja. Seberapa besar saudara mendahulukan Tuhan. Seberapa besar ketika saudara dapat gaji itu mengingat sama Tuhan. Dan berapa banyak uang yang dihabiskan hanya untuk kebutuhan atau untuk kepuasan atau pembelanjaan kita. Sebagai orang tua kita harus mengatur, mengajar kepada anak kita. Uang itu harus diajar sama anak
anak kita. Prinsipnya soal uang itu ada 3. Uang itu disimpan, uang itu dipergunakan, dan uang itu dibagi. Kalau saudara punya anak-anak kecil, sebelum mereka bisa bekerja, sebelum mereka bisa menghasilkan uang, saudara harus mengajar dengan baik soal uang. Karena banyak anak muda yang bisa bekerja tetapi tidak bisa mengatur uangnya dengan bagus. Bahkan ketika sudah menikah pun bisa menghasilkan uang tetapi tidak bisa menggunakan prinsip keuangan dengan bagus. Dia tidak mengerti prinsip simple 3 ini. Menyimpan, membelanjakan, dan membagi pada orang. Khususnya saudara-saudara ketika dia ikut Tuhan kita Yesus Kristus, yang perlu untuk diperhatikan. Bagaimana dia mengerti bahwa kasih God first, memberi kepada Tuhan dalam pengabdian kekristenan. Paulus dalam nats kita sekali lagi berbicara soal memberi menjadi berkat. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 12 dia menjelaskannya. Bagaimana konsep yang dia ingin kembangkan dalam ayat 13 sampai ayat 15 ini boleh mengena bagi jemaat Korintus. How? Bagaimana bisa kita berkata bless our abundance, berkat kita bisa menjadi berkat. Bagaimana prinsip itu bisa dijalankan? Paulus memberikan beberapa prinsip untuk melakukan itu. Perhatikan saudara-saudara. Prinsip yang pertama, bagaimana kita bisa melakukan bahwa kita mengabdi atau kita memberi menjadi berkat. Prinsip yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Dikatakan di situ bahwa memberi itu tergantung hati. Memberi tidak tergantung apa yang engkau punya. Punya uang, tapi kalau hatimu pelit, hatimu cinta pada uang, saudara tidak pernah memberi. Paulus berkata dalam ayat 1 sampai ayat 5, jemaat Makedonia itu miskin dan penderitaan. Pertama dia miskin, yang kedua penuh dengan penderitaan. Punya alasan untuk tidak memberi. Tapi jemaat Makedonia, saudara baca ayat 1 sampai 5. Mereka penuh dengan generous, memberi. Memberi kepada Tuhan. Mereka memberi pertama-tama hatinya kepada Tuhan. Ayat 5 berkata. Mereka memberikan pada Tuhan. Di tengah situasi, keadaan apapun juga, mereka memberi kepada Tuhan. Indah sekali bukan? Banyak alasan saudara tidak bisa memberi. Karena saya miskin atau karena saya lagi ada masalah. Tapi Paulus memuji jemaat Makedonia. Hatinya yang penuh dengan generous. Karena pemberian itu tidak tergantung situasi saudara. Pemberian itu tidak tergantung banyaknya uang saudara. Pemberian itu tergantung daripada hati kita yang penuh dengan generous. Paulus berkata, hati yang penuh dengan kemurahan hati. Murah, generous artinya willingness to help. Kerinduan untuk membantu, kerinduan untuk memberi hatinya yang dijamah oleh Tuhan. Prinsip yang kedua, bagaimana kita bisa memberi menjadi berkat. Paulus berkata dari ayat selanjutnya saudara-saudara. Mulai dari ayat 6 sampai ayat 9. Prinsip yang kedua yang mau dikatakan Paulus adalah bahwa lihatlah teladan Yesus Kristus. Istilah yang dipakai oleh Paulus khususnya teladan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ayat ini ditafsirkan oleh orang-orang prosperity theology, yaitu penganut teologi kemakmuran, bahwa orang Kristen harus kaya, orang harus tidak ada penyakit. Penganut teologi ini salah saudara-saudara. Karena nats itu tidak bisa ditafsirkan seperti itu. Karena nats itu tidak bisa
nats yang lain tidak mengajarkan seperti itu. Kita diberkati, Yesus Kristus miskin supaya kita kaya. Dalam konteksnya itu mau menunjukkan kekayaan rohani yang besar dalam hidup kita. Yesus Kristus yang adalah Allah, yang punya kerajaan, yang punya kemuliaan, yang punya kekayaan, yang punya seluruh isi dunia ini. Tetapi dia menjelma. Waktu lahir, kita pengen anak kita lahir di tempat yang bagus. Tapi Yesus lahir di kandang yang hina. Lahir di tempat binatang yang hina. Penuh dengan kerendahan hati. Penuh dengan kemiskinan. Apakah dia bisa lahir di istana? Bisa. Tapi dia memilih di tempat yang penuh kemiskinan. Yang seperti itu, saudara-saudara. Dan supaya dia terus dalam kemiskinannya, dalam penderitaannya, dia tidak punya rumah. Dia menderita. Di kayu salib dia hampir ditelanjangi, dimaki, diludahi, dan dipantek di kayu salib. Dia mati dalam kemiskinannya, dipermalukan, supaya kita menjadi kaya. Rasul Paulus berkata, artinya ketika Yesus mati di kayu salib, kita menjadi kaya. Kita dulu orang berdosa, orang yang tidak bagus, diampuni dosa kita, diangkat menjadi anaknya. Dulu kita jadi musuh Allah, kita didamaikan. Dulu kita tidak dibenarkan, sekarang dibenarkan oleh Tuhan. Kita dulu menjadi orang-orang dikuasai oleh iblis, sekarang jadi anak-anak Allah. Dulu kita tidak punya pengharapan, sekarang punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dulu kita bakal masuk dalam neraka karena dosa kita, sekarang kita masuk dalam surga. Kita tidak punya hal yang begitu membanggakan dalam hidup kita. Identitas kita sebagai anak Allah diterima. Kita ada Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Ada warisan ke depan. Kita dibenarkan, kita jadi anak Allah. Kita dikuasai, dipimpin, diberkati, dikuasai oleh Dia, disertai oleh Dia, dikasihi, dicintai. Kaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Situasi keadaan bisa berubah, tapi Yesus Kristus tidak berubah untuk mengasihi kita. Yesus itu yung yen pukai pian, cetau yung yen yen. Itu saja yang saya bisa bahasa Tionghoa, saudara-saudara. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Artinya di tengah situasi apapun juga, kebaikan Yesus, penyertaan Yesus, kuasa Yesus menyertai saudara, menopang saudara, menguatkan kita. Dia yang kaya jadi miskin supaya kita menjadi kaya, saudara-saudara. Kaya dengan hakikatnya, kaya dengan karakternya, sehingga ketika kita melihat bahwa kita bisa hidup, kebaikan Dia, belas kasihan Tuhan, kuasa Tuhan membuat kita cukup. Kita bisa hidup sebagai anak Tuhan di tengah pergumulan persoalan kita. Memberi menjadi berkat. Bagaimana kita melakukannya? Ingat, dalam memberi itu masalah hati, bukan situasi atau apa yang kau punya. Yang kedua, perhatikan teladan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, ayat kita berbicara khususnya sekarang ayat ke-10. Inilah pendapatku tentang hal ini. Hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaan itu. Saudara-saudara, prinsip yang ketiga yang Paulus ingin ajarkan adalah jangan menunda-nunda. Menunda-nunda itu bisa dipakai iblis
membuat tidak ada pengabdian dalam hidup kita. Menunda-nunda bisa menghancurkan kebiasaan yang baik. Procrastination. Mereka punya keinginan sejak tahun lalu, tetapi tertunda terus. Tidak disebutkan masalahnya, tetapi yang jelas mereka ada kerinduan, tetapi mereka menunda-nunda terus. Dalam 2 Korintus pasal 8 Paulus berkata, apa yang dulu kamu inginkan sekarang jangan menunda-nunda lagi. Saya perhatikan saudara-saudara, dan saya mengajar kepada anak-anak saya dan juga jemaat saya, betapa pentingnya ketika kita mengabdi sama Tuhan, jangan menunda-nunda. Put God first in your life. Salah satu kita memberikan put God first, memberikan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, Raja di atas segala raja kita. Nomor 1 adalah ketika kita dapat gajian, saudara-saudara. Ketika saudara dapat gajian, hatimu kepada siapa? Pada barang? Pada apa yang kita inginkan? Atau saudara melihat ketika dapat gajian ini, wow, ini berkat Tuhan. Kalau tanpa berkat Tuhan, saya nggak bisa bekerja. Skill, kemampuan saya kalau tidak diberikan Tuhan, saya tidak bisa bekerja. Kerinduan untuk membeli banyak hal, kerakusan dalam jiwa kita akan membuat kita menunda-nunda pengabdian kita untuk mengabdi kepada Tuhan. Karena ketika kita menunda-nunda, di satu sisi kebutuhan kita banyak dan kita lupa sama Tuhan. Itulah sebabnya Musa mengingatkan jemaat yang nanti akan masuk tanah Kanaan, generasi kedua yang akan masuk tanah Kanaan. Dalam Ulangan 8 Musa mengingatkan, kamu sekarang tidak punya apa-apa. Kamu berjalan di padang belantara, tapi nanti engkau akan masuk tanah Kanaan. Kamu akan punya anak, punya keluarga. Kamu akan menikah. Kamu akan punya tanah. Kamu akan punya bisnis, punya akan pekerjaan, punya ladang, punya binatang, punya usaha. Musa berkata, ingatlah pada Tuhan. Ketika kamu mendapatkan itu, put God first in your life. Pengabdian pada Tuhan, perpuluhan pada Tuhan membuktikan bahwa engkau nomor 1 sama Tuhan. Dan itu diingat-ingat. Pengabdian, habit, kebiasaan memberikan pengabdian perpuluhan. Ketika kita dapat gajian, itu sebagai suatu penyembahan kepada Tuhan. Dress diatur baik-baik. Ketika saudara tidak bisa mengatur uang dengan bagus, pengabdian pada Tuhan itu tidak ada. Saudara perhatikan baik-baik. Keluarga atau anak muda yang tidak bisa mengatur uang dengan bagus, itu pengabdiannya porak-poranda, saudara-saudara. Put God first, lalu atur uang dengan baik, sesuai pengeluaran, sesuai pemasukan kita. Karena materialisme, fokus sama uang dan barang. Apalagi kalau saudara di sini kerinduannya tas Hermes berarti. Herpes penyakit kulit ya Sari. Jadi arahnya uang terus menerus. Ya. Saya masih ingat anak gadis saya, Grace. Waktu itu dia belum menikah. Dia kuliah di bagian accounting keuangan di Monash University. Selama dia kuliah, dia kerja sebagai fotokopi. Jadi gajinya kecil karena hanya berapa jam
dia bekerja dalam 1 minggu. Dan ketika dia sebelum wisuda dapat kerja full timer di Titu, di perusahaan teh yang namanya Titu, bagian keuangan. Habis gajian, rumah saya kecil tapi berlantai. Dia dari lantai, Grace turun sambil tersenyum, ketawa, dan ngomong dengan sukacita seperti ini. Dan kami sebagai orang tua masih ingat. Dia berkata, "Papa, Mama, tahu nggak? Saya baru gajian. Dan hari ini saya give tithing besar," katanya, "dari gaji saya." Ngomongnya dengan senyum, sukacita, tidak cemberut, tidak berkata gajian saya dipotong, tapi dengan joy. Wow, dia dulu fotokopi hanya perpuluhannya hanya beberapa puluh dolar. Sekarang dengan gajian yang setahun bisa ratusan juta dalam uang Indonesia, dia bisa memberi perpuluhan dengan besar, dengan joy, sukacita. Dia memberi dengan tidak menunda-nunda. Apa yang didapat langsung dia potong. Saudara-saudara, that's pengabdian, sukacita, pengabdian untuk jadi berkat. Put God first, jangan menunda-nunda dalam hidup saudara. Karena kecenderungan kita itu cinta uang, saudara-saudara. Termasuk saya juga. Sama kita Pak Mori. Kecenderungan manusia itu cinta uang, saudara-saudara. Termasuk pendeta. Itulah sebabnya banyak pelayan Tuhan yang kalau nggak hati-hati jatuh. Tapi kalau pendeta juga kecenderungannya cinta uang, apalagi jemaat, saudara-saudara. Lebih lagi, saudara-saudara. Jadi hari ini kalau saudara tidak setia dan tidak mengabdi persembahan, pengabdian perpuluhan, hari ini khotbah ini untuk saudara. Bertobatlah, saudara-saudara. Dan memberi dengan sukacita dan joy kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Ini dia jemaat GB Grogol yang baik ini, Pak, ya. Dengan sukacita. Yang keempat, saudara-saudara. Yang pertama tadi, pengabdian memberi menjadi berkat. Pertama karena memberi itu tidak tergantung daripada apa yang saudara punya dan situasi saudara, tergantung hati saudara. Yang kedua, perhatikan teladan Yesus Kristus, dia yang miskin, dia yang kaya, supaya kita diberkati jadi kaya rohani dan termasuk di dalamnya banyak kita diberkati dari Tuhan. Yang ketiga, jangan menunda-nunda. Yang keempat, terakhir saudara-saudara, ayat ke-11 dan 12. Memberi sesuai dengan what you have, sesuai dengan apa yang kita punya. Giving with what you have. Memberi dengan apa yang kita punya. Ayat itu berkata demikian, saudara-saudara. Ayat ke-11 dan 12, firman Tuhan berkata demikian. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan menuntut kita mengabdi dengan apa yang kita punya. Apa yang tidak punya tidak dituntut Tuhan. Baik itu dalam pengabdian keuangan maupun dalam pelayanan kita juga. Saya suka sehari tadi pujian nyanyinya, dia bisa masuk dengan bagus. Saya sudah ditengking-tengking didoakan, gak bisa nyanyi juga, saudara-saudara. Ya. Kalau saya nyanyi, jemaat saya sudah tahu. Mic-nya dikecilin, saudara-saudara.
Suatu kali kita ada retreat, ya. Jadi para semuanya musisi, tim worship semuanya ikut retreat. Lalu di kebaktian di gereja setempat saya bilang, ya udah saya yang mimpin puji-pujian. Lalu dua ibu berkata yang bisa nyanyi, kalian nggak berani saya. Ya sudah kalian singer ya, iya kata. Jadi saya mimpin pujian, dua singers ibu-ibu yang suaranya bagus. Sedangkan saya suaranya fals-fals, kadang-kadang masuk juga nggak tahu mulainya di mana itu. Salah-salah ketukannya dan terlambat. Lalu sudah selesai, saya tanya sama MJ yang bagian sound system, MJ, tadi suara saya harusnya kamu kecilin. MJ jemaat saya yang lama ini bilang gini, Pak Pendeta jangan khawatir. Ketika Pak Pendeta mulai dari awal, mic-nya saya sudah matikan. Gitu. Tuhan tidak menuntut saya memang untuk jadi penyanyi, saudara-saudara, dan jemaat juga tahu. Ya. Saudara-saudara, Tuhan menuntut apa yang kau punya dalam pelayanan. Pasti jemaat bisa memberi apa yang saudara bisa lakukan. Memberi dengan apa yang kita bisa layani sama Tuhan. Sama juga dengan uang kita, saudara-saudara. Tuhan melihat bukan jumlah yang saudara beri. Belajar dari janda miskin yang diperhatikan oleh Yesus Kristus. Janda miskin itu kalau uang rupiah mungkin hanya memberikan sekitar 1.000 atau 2.000 rupiah. Tapi Yesus berkata, janda ini memberi lebih banyak daripada orang-orang yang kaya memberi. Kenapa? Karena janda ini ketika dia memberi, sesudah itu dia nggak tahu makan apa lagi karena uangnya sudah habis. Tidak ada sama sekali. Sedangkan orang yang kaya memberikan jutaan, tapi uangnya di bank masih banyak. Tapi banyak orang yang salah dari nats itu berkata, berilah seperti janda miskin sesuai dengan hatimu. Itu konsep yang salah, saudara-saudara. Dengar baik-baik. Ya, jangan kutip ayat itu lalu kemudian berkata, berilah sesuai dengan hatimu. No, nats itu nggak mengajarkan begitu. Nats itu tidak mengajarkan bahwa Tuhan kita itu bukan beggar. Tuhan kita bukan pengemis. Yang kita memberi asal-asalan. Kalau kita memberi, kalau saudara kasih pengemis, saudara bisa kasih 50, 100, semau gue. Tapi dalam pengabdian Kristen, Tuhan kita itu Tuhan juru selamat kita. Raja di atas segala raja. He deserve the best. Dia berhak yang terbaik atas hidup kita. Tidak bisa asal-asalan. Dari nats itu Yesus ingin berkata, bahwa Yesus menghargai daripada pemberian kita sesuai dengan apa yang kita punya. Kalau saudara kaya tapi memberinya tidak sesuai, saudara dianggap nats kita. Tuhan menghargai janda miskin itu, memuji janda miskin itu. Karena ketika dia memberi hanya 2.000, 3.000, dia tidak tahu lagi makan apa, minum apa. Dia menyerahkan semuanya. Karena dia memberi dengan penuh pengorbanan, sacrificial. Dan dia memberi dengan joy, sukacita. Dia memberi dengan apa yang dia punya. Dan itulah yang kita harus lakukan. Giving what you have. Sesuai berkatnya, sesuai gajinya, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Sehingga kita memberi dengan joy, sukacita, dan menjadi berkat. Supaya teman-teman kita yang kekurangan bisa menolong. Dan teman yang kekurangan bukan menjadi pengemis atau malas bekerja, membuat mereka semangat untuk bekerja. Karena Tuhan memakai, dan someday suatu saat dia boleh juga menjadi giver, jadi pemberi.
Termasuk juga untuk gereja kita. Ketika ada kebutuhan-kebutuhan, kita belajar untuk memberi, untuk saling membantu satu sama yang lain. Biar saya tutup khotbah saya dengan satu cerita yang sangat-sangat saya suka sekali soal pengabdian Kristen. Diakon Robert punya istri, punya anak 2 yang sudah duduk di SMA waktu cerita ini. Dia tinggal di Bandung, di Maleber. Rumahnya di Maleber dipakai untuk cabang dari gereja baptis pertama Bethlehem. Untuk dipakai. Rumahnya besar. Untuk Sunday school. Dan cukup banyak anak dan orang-orang di Maleber yang dimenangkan. Suatu kali Diakon Robert yang diakon dari gereja baptis pertama Bethlehem di Bandung. Dia dengar pengumuman bahwa di tempatnya yang dipakai di Maleber itu jemaatnya banyak dan jemaatnya juga anak-anak sekolah minggu bertumbuh. Dan mereka pengen ada gedung gereja baptis di Maleber. Diumumkan dan minta didoakan oleh jemaat gereja baptis pertama Bandung di Bethlehem. Sudah diumumkan Pak Diakon Robert yang punya rumah yang dipakai tempat kebaktian itu yang besar. Dia sedang pengen bangun rumah yang lagi diberkati Tuhan sebagai apoteker, lagi membangun juga rumah yang kecil lebih bagus daripada yang di Maleber. Ketika pagi itu dengar pengumuman, Pak Diakon Robert berkata, hati saya tergerak menyerahkan rumah di Maleber. Dia tergerak, tapi dia tahu istrinya juga berhak untuk bisa berkata ya atau tidak. Jadi Diakon Robert pinter, suami yang baik. Nah, dengar baik-baik suami-suami. Kalau ingin meminta sesuatu untuk istrimu, cari waktu yang bagus. Bagi Diakon Robert, milih waktu yang bagus itu waktu mau tidur katanya. Mesra-mesraan, ngomong-ngomong baik-baik. Nah, Diakon Robert ngomong sama istrinya, Mama. Dia sebenarnya istrinya katanya udah teler-teler mau tidur. Tapi dipegang-pegang, jadi akhirnya, apa katanya. Terus Diakon Robert berkata, dengar pengumuman gak tadi pagi? Iya katanya, dengar pengumuman. Ya ada kebutuhan gereja di Maleber. Dan rumah kita ini dipakai untuk kebaktian tambah banyak orang loh katanya. Iya saya dengar, udah tidur aja Robert katanya. Dia kan Robert mau ngomong selesai. Akhirnya dia ngomong, susah-susah akhirnya dia ngomong, Mama, gimana kalau rumah ini kita serahkan sama Tuhan, kan kita lagi bangun rumah yang baru katanya. Istrinya yang lagi 5 watt mau tidur jadi blow sekali saudara. Katanya, serahkan rumah. No way, enggak katanya. Anak kita masih SMA dan rumah ini kita lagi bangun rumah. Diakon Robert suami yang baik sekali. Dia berkata, ya udah. Ini kan rumah kita bersama. Kita dulu gak punya apa-apa. Tuhan sudah memberkati bisnis, apoteker, kerjaan saya. Dan kita rumah juga akan bangun lagi. Ini rumah kita bersama. Kalau Mama gak setuju, ya udah. Saya tidak serahkan meskipun tergerak. Ya udah. Mereka tidur. Nyenyak. Diakon Robert tidur nyenyak. Istrinya nggak bisa tidur. Diakon Robert kadang-kadang main musik dangdut, kadang-kadang klasik, ngoroknya maksud saya. Istrinya nggak tidur. Sampai sekitar katanya jam 4 atau setengah 5 pagi. Nggak tidur, istrinya gelisah karena perkataan suaminya dia dengar. Ternyata dulu mereka menikah nggak punya apa-apa. Tuhan memberkatimu, kasih Adam.
kasih bisnis, kasih pekerjaan, apoteker, rumah yang mau dibangun juga. Kalau ini diserahkan juga mereka nggak kekurangan. Di tengah-tengah dia mikir seperti itu, kurang lebih jam 4 pagi dia bangunkan suami. Robert, suamiku, bangun. Robert, diakon Robert bangun. Kenapa? Dia nggak bisa. Istrinya berkata sambil menangis, nggak bisa tidur saya. Loh, kenapa nggak bisa tidur? Kata-kata kamu terngiang-ngiang. Tuhan berkarya pada saya. Kalau kamu suka rumah ini diserahkan untuk Tuhan. Dia berkata, saya juga mau memberikan rumah ini untuk Tuhan. Apa yang kita punya, kita berikan sama Tuhan. Dan pagi itu mereka menangis. Bukan tangisan air mata kesedihan. Bukan air mata kekecewaan. Bukan air mata penuh dengan sakit hati. Tapi air mata yang penuh dengan sukacita. Karena the joy untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan berkata, ini pengabdian. Saudara datang ke Maleber. Di situ ada gereja baptis Maleber sekarang. Itu yang diserahkan dari Bapak Ibu Diakon Robert. Diserahkan cuma-cuma. Rumah yang begitu besar. Mereka memberi dan tidak kekurangan. Dan tetap dijaga sama Tuhan. Rumah mereka tetap bisa selesai. Poin saya adalah giving what you have. Apa yang Tuhan, yang kau punya, beri sama Tuhan. Put God first in your life. Kalau selama ini hatimu terpikat pada uang, cinta pada uang, materi menguasai hatimu. Biar kita pulang disegarkan hari ini. Biar cinta pada Yesus Kristus. Dalam dedication, dalam pengabdian, Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak bisa mendua hati. You cannot serve, worship, love God or money. Kita pengen berkata, kita tidak bisa mengabdi uang dan Tuhan. Biar kita mengabdi sama Tuhan. Put God first in your life. Kalau saudara selama ini cinta uang, hatimu terpikat sama uang dan lupa sama Tuhan. Pengabdian, persembahan, perpuluhan dilupakan. Biar hari ini saudara berkata, saya mau mengabdi sama Tuhan untuk jadi berkat. Berkat untuk gereja kita pertama-tama supaya bisa menolong orang lain juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita tunduk kepala. Saudara sering datang ke tempat kebaktian ini. Dan hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Dan biar Tuhan berkarya. Membiarkan Tuhan menjamah hidup kita. Ketika Tuhan melihat persembahan, Dia juga melihat hati kita. Dan biar hati kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara tidak bisa memberi gedung seperti Diakon Robert. Tidak bisa memberi uang yang banyak seperti Diakon Robert. Tetapi saudara bisa memberi dengan setia apa yang engkau bisa berikan. Dan berkata, Tuhan hari ini saya memperbarui iman saya. Dalam pengabdian tidak bisa menipu Tuhan. You cannot fake your stewardship. Kita tidak bisa menipu Tuhan dalam pengabdian kita. Biar kita datang dan berkata, Tuhan perbarui hidup saya. Perbarui hidup saya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita berkata, Tuhan, saya pulang, saya ingin diperbarui, dijamah oleh Tuhan. Pengabdian saya pada Tuhan. Biar sebagai buktinya itu kita angkat tangan bersama-sama dan taruh di dada kita. Dan menyerahkan hidup kita sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa saat ini. Biar uang bukan kami sembah. Uang sebagai alat untuk pelayanan. Uang sebagai alat untuk menolong.
Ajar kami untuk setia, pengabdian soal uang. Ajar setia untuk pengabdian ketika gajian kami put God first in your life. Perbarui saya, beri hikmat mengatur uang dengan baik. Biar kami cinta pada Tuhan, bukan cinta pada uang. Perbarui hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biar kita pulang diperbarui, dijamah, diubah, transformasi. Mulai dari hati kita, dari selfish, dari egois, self-centered. Diubah menjadi cinta kepada Tuhan. Cinta menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita diperbarui, dijamah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Beri hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua pasti diberkati. Dan oleh karena itu mari kita berdiri, kita sekali lagi kita merespon firman Tuhan tadi dengan menyanyikan nyanyian pujian kita pada nomor 297. Dan dalam kesempatan indah ini saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara juga. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin ada di antara kita yang mau berespon atas firman Tuhan, mungkin ada janji yang mau dinyatakan kepada Tuhan, ada kerinduan untuk memperbaharui pengabdian kita kepada Tuhan. Tentu saja bukan hanya uang, tapi mungkin Bapak Ibu punya banyak talenta yang bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Anak-anak muda banyak